Warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami guys, Shogi Kris. Kali ini kita akan membabar mengenai keris petok. Tapi keris petok ini bukan keris petok yang wah, melainkan keris petok yang istilahnya itu prosesan atau kamardikan ya, bisa dikatakan keris baru lah. Dan keris ini pun kita juga dapatkan dari teman sendiri sih. Jadi ceritanya itu keblodrok atau mungkin bisa dikatakan istilahnya kita tuh ketipu lah. Tapi nggak masalah sih, buat saya itu menjadi sebuah pengalaman yang sekiranya pengalaman yang saya dapatkan ini bisa kita berbagi kepada rekan-rekan para pencinta Tosanaji di channel YouTube Hogi Kris Galeri Pesona Kris Pusaka. Dan sebelumnya saya ucapkan untuk rekan-rekan yang sudah like, subscribe, dan aktifkan tanda lonceng subscribe-nya agar bisa mengetahui setiap update yang saya unggah di channel YouTube Hogi Kris. Jadi tidak panjang lebar, kita langsung aja ke topiknya. Akhir dari sebuah keris petok. Jadi keris petok proses atau keris petok kamardikan atau baru itu modelnya seperti ini guys. Dulu itu kita dapat keris petok ini nggak seperti ini, nggak berpamor. Dari datangnya dia itu dulu berkarat, penuh karat, penuh kayak semacam platina sebelum kita bersihkan, sebelum kita apa. Karena kan secara kasarnya kan kita belum tahu barang itu seperti apa. Karena yang terdapat hanya kita lihat itu dari kondisi korosif di pinggir-pinggir bilanya. Seperti ini, kondisinya di pinggir bilanya itu seperti ini. Ya. Dan di tengah bilanya ini tertutup karat tebal. Juga ada platinanya. Sebaliknya pun juga ini. Jadi setelah kita dapat ini tuh habis gitu kita bawa ke teman kita tukang warangan itu, tukang jamas pusaka, terus dibersihkan 2 hari kalau nggak salah, 2 atau 3 hari saya dikabarin bahwasanya petoknya sudah selesai bersih, dimutikan dulu sebelum dijamas ya, menjadi kelihatan pamannya seperti ini. Itu kita dipanggil sama rekan saya tersebut, tukang jamasnya, bahwasanya ini bukan petok jalak budo yang asli, melainkan ini adalah petok prosesan. Jadi petok prosesan itu seperti ini, rekan-rekan bisa melihat lah, seperti inilah cirinya. Jadi teman-teman kalau mau beli keris huntingan atau keris temuan, harus jeli dan harus berani berkorban agar biar tahu. Kalau kita nggak berkorban, kita nggak akan tahu, kita nggak akan dapat pengalaman seperti yang saya alami. Tapi saya ikhlaskan saja, karena dari pengalaman itulah kita bisa tahu. Karena pengalaman itu merupakan guru kita lah, ibaratnya seperti itu. Jadi kita tahu bahwasanya setelah kita bersihkan, habis itu kita suruh jamas, baru ketahuan seperti ini kondisinya. Ini kan jalak-jalak kabudan, ini proses. Jadi prosesnya ini guys ya, ini kalau pernah saya edukasikan tukang-tukang jamas sama rekan-rekan Tosanaji yang lainnya, para senior. Jadi ini bahannya itu bahan campur. Bukan artian itu dalam suatu proses itu cor-coran atau cetakan atau enggak. Kalau dari ditempanya ditempa, karena terdapat dari sisi lipatannya ini kelihatan. Cuma bahannya ini bukan bahan dari jenis-jenis meteorit asli. Tapi kalau besi yang paling dasar ini, mungkin ini merupakan besi yang paling dasar ya, dari lipatan-lipatan ini yang paling dasar, merupakan besi yang diambil dari wesi aji. Mungkin seperti didaur ulang lah, didaur ulang ini. Sepertinya seperti itu, didaur ulang, terus ditambahi komponen-komponen bahan yang lain untuk dijadikan sebuah pamor. Termasuk ini, termasuk ring cincinnya ini.
Jadi keris jalak Buddha itu memang tidak mudah untuk dimiliki atau tidak mudah untuk kita tiba-tiba mengatakan oh ini tus, oh ini seperti apa. Kalau kita nemu temuan seperti ini sebelum dibersihkan, ya akhirnya jadinya seperti ini setelah tahu. Ya kalau dari harga kita beli sih nggak seberapa, tapi ya wis mau gimana lagi, kalau nggak ada seperti ini kan kita juga nggak akan tahu gitu loh. Yang penting ya udah kita ikhlaskan, kita tahu, dan selanjutnya ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi saya sendiri. Ini ciri dari akhir sebuah cerita petok prosesan. Jadi sebuah keris itu teman-teman tidak ada yang dicetak atau yang dicor ataupun yang di istilahnya itu ada mal-malannya. Jadi keris itu memang benar-benar ditempa, biarpun baru seperti ini itu pun ditempa karena terlihat dari sisi lipatan. Nanti kita videokan secara detailnya ya. Dari sisi lipatannya itu kelihatan ditempa. Jadi nggak ada keris itu dicor, nggak ada keris itu dicetak. Contohnya seperti ini. Biarpun Kamadika, biarpun keris baru atau keris prosesan, tetap dia pengerjaannya itu ditempa. Jadi terlihat. Kalau keris-keris kayak gini, keris-keris petok ini kan kebanyakan kan istilahnya banyak ditemukan di Sungai Brantas, baik yang itu di Sungai Brantasnya ataupun yang di daratan. Nah seperti itu. Jadi dari cirinya ya seperti inilah keris petok itu. Ini petok-petok Kabudahan, tangguhnya tangguh bukan tangguh sepuh, tangguhnya tangguh Kamardikan. Kerisnya seperti ini. Ini kerisnya. Biarpun kerisnya seperti ini pun kita pun masih tetap menghargai ya. Kita tetap buatkan warangkanya juga. Kita buatkan sebagai kenang-kenangan, istilahnya gitu, daripada kita buang. Jadi sebagai kenang-kenangan saya mendapatkan keris seperti ini, dalam artian kenang-kenangan untuk belajar lebih. Tidak mudah untuk mencari keris temuan yang benar-benar tus itu. Harus ada pengorbanan. Tapi dibalik ini semua ya tetap saya bersyukur. Karena tempo hari kan teman-teman banyak nanya, Mas keris jalak itu yang seperti apa? Saya nggak ada bahan, saya belum dapat bahan. Jadi saya belum bisa untuk membahas keris-keris istilahnya itu petok Kabudahan ya. Karena ini kan kita dapatkan 3 minggu yang lalu. Barang ini juga baru selesai di Jamas lah, makanya kita posting seperti ini karena dapatnya kan temuan. Katanya sih temuan sih, namanya temannya kita percaya, ya sudah saya suruh kirim. Begitu tahu ya sudah, saya juga nggak komplain sama beliau, saya nggak menggerutu atau apa ya. Saya jadikan sebuah edukasi di channel YouTube Ogi Kris ini, biar juga teman-teman bisa tahu dan juga nanti kelak bisa belajar, bisa mengetahui. Karena fungsi dari sebuah keris petok ini hanya adalah sebuah keris tindi ya, keris tindi karena kasepuhannya. Keris tindi untuk yang lain-lain sebenarnya nggak harus petok ini aja sih, keris-keris tangguh sepuh apapun itu bisa dibuat tindi. Tapi yang lebih penting untuk tindi itu ya diri kita sendiri, harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena untuk hal-hal seperti ini kan kita hanya sebagai penyeimbang. Hal seperti ini kan hanya sebagai wasilah atau perantara. Sedangkan kitanya sendiri hanyalah sebagai pencinta Tosan Aji. Istilahnya itu seperti itu ya rekan-rekan. Jadi inilah akhir sebuah cerita dari keris petok Kamardikan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua yang melihat channel YouTube apabila menemukan keris petok temuan harus lebih teliti. Jangan mudah tergiur harga murah, berapapun harganya, karena petok yang tus itu tidak ada harga murah. Mahar nggak akan murah, pasti di atasnya 7 sampai
di atasnya 10 bahkan lebih. Kalau di bawah-bawah itu wis alamat. Contohnya seperti ini, saya sendiri, jadi nggak usah ngeliat orang lain, saya sendiri ini, makanya saya buat edukasi. Biarpun kita tahu, biarpun kita percaya sama orang, ya kan, bahwasanya kan kalau umpamanya orang sudah mengatakan ini itu kan, kita kalau udah sama tahu kan, kita percaya. Begitu barang datang dikirim, dibersihkan sampai akhirnya dijamas, jadinya seperti ini. Tangguh kemerdekaan, dan keris ini pun tidak akan saya buang, tetap saya jadikan sebuah kenang-kenangan di bulan, apalagi di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan rekan kita yang sudah pernah memberikan keris ini kepada saya, mudah-mudahan jangan sampai terjadi kepada orang lain, cukup kepada saya. Dan saya pun tidak menggerutu dan mengikhlaskan apa yang sudah saya beri. Berarti itulah rezeki yang diberikan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui benda ini. Jadi manfaatnya kita bisa mengulas, itu ajalah respeknya. Mungkin nanti kita bisa lihat detail dari videonya ini ya, dari sisi lipatannya, dari bentuk-bentuk prosesnya sampai hingga akhirnya keris ini bisa menjadi seperti ini. Kita saksikan videonya dan juga saya akhiri di sini. Nanti lain waktu kita akan melihat atau kita akan mengulas benda-benda tosan aji yang lainnya. Salam hormat kami, Hoki Keris, Galeri Pesona Keris Pusaka. Jayalah selalu para pencinta tosan aji dimanapun kalian berada. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, aktifkan tanda lonceng agar rekan-rekan para pencinta tosan aji bisa mengetahui setiap update yang saya unggah di channel YouTube Hoki Keris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Honestly, try honesty, no. Just tell me what I want to hear, 'cause it could save us. Let me fly, I've got my hopes, but I can hardly see why I'm still chasing. It's not worth it for me anymore. Crashed and burned 100 times, I'm lost. I just can't let this go. Every last chance I had is gone, but I just can't